Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yeni Gusmiati NIM 192035. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang membangun citra lembaga. Jadi menurut kalian semua, citra itu apa sih? Apalagi citra di sebuah lembaga. Nah, gimana cara kita membangun citranya? Jadi itu bakalan kita bahas kali ini, oke? Jadi, citra itu merupakan suatu hal, persepsi, pandangan tentang sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan garmen. Nah, sebenarnya garmen itu apa gitu kan? Dia tuh menghasilkan apa? Dia tuh membentuk apa? Dia membuat apa? Nah, itu tuh kan misalnya dia membuat baju. Dia tuh harus menciptakan kualitas yang bagus. Dia harus menciptakan persepsi masyarakat kalau produk dia nih bagus, nggak sama kayak yang di luar-luar atau pasaran yang lainnya. Nah, citra itu pandangannya dari masyarakat yang menilai, tetapi tetap diyakinkan awalnya dari perusahaan harus menjual, oh ini bagus loh, ini baik gitu. Dan juga aktivitas humas dalam menciptakan citra dilakukan di lingkungan ada dua, internal dan eksternal. Pada lingkungan internal, humas berupaya menanamkan sense of belonging atau rasa memiliki, dan sense of responsibility, rasa bertanggung jawab. Nah, human relation itu adalah hal utama dalam kita membangun sebuah citra. Bagaimana kita ingin membangun sebuah citra lembaga yang besar jika kita sendiri tidak menghargai manusianya yang berada di dalam atau manusianya yang ada di luar? Ya, contoh kecilnya gini lah ya. Misalnya karyawan. Karyawannya ada yang berbuat salah, terus dimaki, digini-ginikan. Ya gimana? Sedangkan di dalamnya aja, internalnya aja sudah buruk gitu. Bagaimana orang yang di luar memandangnya? Misalnya kan si karyawannya sering telat gitu. Terus si HRD-nya nih maki-maki di depan kantor. Kan ada tamu, kan gak enak dilihat. Nah, itu bakalan jadi citra yang buruk bagi si pemilik perusahaan atau si pemilik lembaga. Jadi orang yang datang dan orang-orang yang melihat di sekitarnya itu bakalan, wah, gak baik ini gitu kan. Dia aja kayak gini, gimana di dalamnya aja begini, apalagi di luarnya, pasti dia bakalan berpikir seperti itu. Harusnya orang-orang seperti mereka itu dihargai, jadi dia pun bisa menghormati kita, dan mungkin mereka nanti bakalan kerjanya itu lebih bagus lagi loh, lebih semangat gitu. Itulah yang disebut dengan human relation. Konsep dari human relation, saling sama menguntungkan kan. Kalau misalnya kita baik, kita ramah gitu. Nah, apa yang terjadi jika citra dalam sebuah lembaga itu buruk? Mungkin publik tidak akan percaya lagi dengan lembaga, dan mereka tidak akan, wah, saya sudah pernah kecewa dengan permasalahan ini yang terjadi di lembaga ini. Mungkin. Terus juga, setiap yang dilakukan mungkin tidak akan mengundang simpati. Terus malah sebaliknya mengubah itu simpati menjadi antipati. Dalam situasi citra yang buruk, bisa kita lakukan evaluasi internal, alias memperbaiki internal lembaga tersebut. Bagaimana caranya? Itu nanti akan kita bahas. Nah, itu setelah kita memperbaiki internal lembaga tersebut, kita barulah menyusun strategi untuk memperbaiki citra. Citra juga bisa menurunkan popularitas dalam sebuah lembaga, karena kuatnya citra dari lembaga perusahaan yang pesaing kita. Situasi macam ini dapat merugikan organisasi, lembaga, dan perusahaan. Kalau organisasi ini merupakan organisasi bisnis, maka penurunan keuntungan berakibatkan lesunya penjualan. Terus seringkali dampak yang dilakukan dalam situasi persaingan cenderung emosional dan semakin merusak citra. Nah, gitu dia kalau misalnya yang terjadi itu adalah citra yang buruk.
Jadi kita harus memperbaiki internal lah ya. Kalau misalnya citra kita tuh udah buruk, kita harus perbaiki antara kita sesama kita. Bagaimana karyawan dengan pekerja, bagaimana pekerja dengan bos, itu harus diperbaiki. Nah, kita harus susun strategi memperbaiki internal itu dengan baik. Nah, gimana cara menyusunnya? Kita harus berdiskusi dengan anggota, kita rembukan, kita rapat, bagaimana ada permasalahan apa antara pekerja dengan HRD, pekerja dengan manajer, apa yang harus kita benahi, dan bagaimana, kenapa kemungkinan ini terjadi, kenapa, itu harus tahu. Nah, terus juga nanti setelah mereka musyawarah, mereka menemukan jalan tengah, itu kan sudah membaik. Setelah itu barulah kita diskusikan, hey, bagaimana kita membangun citra yang baik lagi setelah citra kita buruk. Nah, itu harus ada kerjasama tim. Kalau tidak tim, ya percuma saja gitu. Karena kalau misalnya sekarang aja ya, manusia tuh ngomongnya pakai bukti gitu. Kalau misalnya cuma satu orang yang ngomong, itu tuh rasanya kurang yakin gitu. Sampai berkali-kali itu kan tim kan banyak. Apalagi karyawan banyak di dalam lembaga. Pasti kalau misalnya ngomongnya sama-sama, oh iya berarti ini, pasti dibuktikan. Terus juga, jadi di sini disimpulkan, citra merupakan sebuah anggapan atau pandangan yang sudah mengakibatkan stimulus yang kita berikan, sehingga publik pun mempunyai hak untuk menilainya dengan citra lembaga itu. Nah, begitulah kira-kira membentuk citra lembaga itu. Susah kan? Tidak mudah, teman-teman. Jadi kalau misalnya citra kita udah bagus, ya kalau bisa internalnya jauh lebih bagus lagi, bukan hanya eksternal. Kita masuk ke komponen pembentuk citra. Apa saja komponen pembentuk citra itu? Yang pertama, realistis. Artinya sebenar-benarnya atau benar-benar adanya seperti itu. Apa sih contohnya yang benar-benar ada seperti itu? Misalnya pada sebuah sekolah, lembaga pendidikan ini, sebuah sekolah benar-benar memberikan lulusan yang terbaik, terus benar-benar memberikan ijazah, benar-benar ijazahnya bisa digunakan. Terus juga kan banyak nih, kemarin sekitar 5 tahun yang lalu kan banyak universitas yang gak jelas dibangun. Terus dengan mudah aja mereka meyakinkan publik atau masyarakat di sekitar sana bahwa mereka adalah lembaga penjamin mutu, mereka adalah lembaga pendidikan. Padahal sebenarnya mereka tuh hanya mengambil untung. Sedangkan ijazah yang dikeluarkan dari sana tuh tidak bisa terpakai sama sekali. Itu kan sangat merugikan. Itu membangun citra yang buruk. Apalagi dia bilang ada ban PTN. Nah, itu pasti merusak dong. Sedangkan ban PTN ini kan penilaian paling tinggi gitu. Terus juga gimana komunikasi kita yang baik, terus gimana semuanya tuh berjalan dengan baik, apa yang terjadinya gitu, apa yang sebenar-benarnya ada. Nah, itu dia, jangan kita memberikan hal yang tidak realistis. Seperti yang tadi kan, yang si universitas itu kan mereka sama aja dijanjikan tetapi tidak memberi bukti, itu tidak baik. Terus yang kedua, ideal. Artinya sangat sesuai dengan yang dicita-citakan atau apa yang diharapkan. Kalau misalnya di dunia kerja, kalau dari ini pasti mereka mengharapkan lulusan yang A, maka apa yang harus diidealkan itu adalah yang A juga. Maksudnya apa? Misalnya ini kan dia kan udah selesai kuliah, itu kan rata-rata nilainya A gitu, komunikasinya A misalnya, ya harus diharapkan itu harus sesuai dengan tingkah dia, harus sesuai dengan pekerjaan dia nantinya. Kalau komunikasi dia tuh baik antara sesama gitu, bukan hanya pengetahuan dia tetapi aslinya orangnya pendiam. Bukan itu yang diharapkan dari si tempat dunia kerja ini. Mereka harus
baik, cekatan, itu kan A itu kan unggul. Seperti itulah kan. Berarti dia tuh harus unggul, bukan cuman hanya di lapornya aja, bukan hanya di kertas lulusannya aja dia unggul gitu kan. Terus juga yang ketiga, harapan dan keinginan. Jika bercermin dari misalnya perguruan tinggi, berarti perguruan tinggi bisa mewujudkan harapan dan keinginan dari orang tua atau publik. Misalnya gini, perguruan tinggi negeri Universitas Negeri Padang akan menciptakan visi misinya tenaga kependidikan dan kependidikan. Apa itu tenaga pendidikan? Tenaga pendidik itu yang seperti staf administrasi, manajemen, yang mengurus proses dan tata cara administrasinya. Terus juga apa yang diharapkan orang tua? Orang tua berharap apabila anaknya keluar dari universitas tersebut, anaknya menjadi lulusan yang terbaik dan juga anaknya mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan yang dia peroleh gitu. Misalnya dia udah magang di mana, udah KKN di mana. Jadi orang tuanya tuh mengharapkan kalau misalnya dia jadi guru gitu kan, bisa keluarnya tuh menjadi guru dan berguna bagi masyarakat yang banyak. Seperti itu harapan dan keinginan. Jadi itu tadi adalah komponen pembangun citra. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek pembentukan citra. Yang pertama ada persepsi. Persepsi itu hasil pengamatan yang dikaitkan dengan satu proses pemaknaan. Pemaknaan dengan kata lain. Persepsi individu akan positif apabila informasi yang diberikan oleh rangsangan dapat memenuhi kognisi individu. Contohnya, pihak kampus A mengambil kebijakan mengenai kuliah di pandemi. Mahasiswa dan mahasiswa bisa memiliki persepsi yang berbeda. Mahasiswa di kampus B akan memiliki persepsi yang beda dan mahasiswa di kampus C akan memiliki persepsi yang berbeda. Apa contohnya? Misalnya, si kampus A ini memberikan kebijakan kita akan libur selama akhir semester. Bukan libur sih, kita bakalan kuliah online daring selama contohnya kita akan kuliah daring selama sampai akhir semester. Jadi yang pihak kampus A nih, pihak kampus B menunggu gimana hasil keputusan Menteri Pendidikan. Jadi si mahasiswa universitas atau kampus A ini pasti persepsinya, oh ya sudah, saya mengambil barang lah di kosan buat apa gitu kan. Sedangkan mahasiswa di B itu kan masih digantung karena surat perintahnya tuh misalnya sampai kita akan libur sampai bulan April gitu kan, bulan April, jadi kemungkinan ada masuk. Nah, yang di kampus C itu mengambil keputusan kalau kita kuliah daring akan dilakukan selama 3 bulan. Nah, pasti mahasiswa berpersepsi, ih enak ya di kampus A, udah pasti sampai hingga akhir semester, jadi bisa mana tahu mengangkat barang kos-kosannya atau apa. Pasti persepsinya begitu. Kalau persepsi menunggu dan menunggu itu kan sebenarnya bisa dikaitkan dengan citra yang buruk sih, karena itu tidak bisa dipastikan, itu tidak realistis kan. Sebaiknya kalau misalnya bisa mengambil satu keputusan, kalau bisa secepatnya gitu. Terus juga wawasan, daya nalar atau konsepsi cara pandang publik dari persepsinya. Jika memiliki wawasan yang bagus, tentunya akan mendapatkan persepsi yang baik juga. Jadi kalau misalnya kita memiliki nalar atau pandangan yang baik, pasti kita akan gimana ya, wawasan kita, jika kita
memiliki banyak teman. Kalau yang bertemu si A wawasan kita tentang pendidikan, kalau bertemu B dia misalnya anak teknik, kita memiliki wawasan tentang teknik. Jika kalau misalnya kita memiliki wawasan tentang dunia hiburan, kita memiliki wawasan yang baik, persepsi kita nih jadi baik tentang si wawasan ini karena memiliki wawasan yang luas, jadi pola pikir kita juga panjang. Terus yang ketiga, motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Citra ini dibentuk oleh motivasi. Terkadang motivasi publik itu bisa berbeda dan tidak sama teman-teman. Dalam hal ini, public relation bisa membangkitkan motivasi dari kita yang males-malesan, ngapain kuliah online, capek, nanti nilainya dapat segitu, dalam kuota habis, ini, pasti kayak gitu kan. Jadi gitu nggak baik. Di sini public relation bisa membangkitkan motivasi melalui 5 tingkat kebutuhan manusia, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, dimana kebutuhan ini menurut manusia pasti butuhkan fisiologis, ya yang saya bilang tadi, misalnya ya kuota habis atau apa gitu kan. Terus kebutuhan rasa aman, dia tuh yang kedua, kebutuhan rasa aman. Ini kan nilai, dia takut, dia udah buat tugas, dia buat apa, buat ini, buat itu, tapi dia nggak, kayak mana ya udahlah, nanti palingan nggak diperiksa, atau nanti nilai aku palingan dikasih B gitu, pasti ya itu nggak merasa aman kan buat diri dia. Terus yang ketiga, kebutuhan rasa cinta dan memiliki. Nah, ini yang harus dimiliki. Bagaimana kita akan suka, kita akan melakukan sesuatu jika kita tidak cinta dengan hal itu gitu. Kita harus memiliki rasa cinta, kita harus memiliki rasa memiliki lah gitu. Kayak yang aku tuh suka loh sama dia. Kalau misalnya kita tuh memiliki rasa cinta, pasti kita bakalan semangat, bergairah. Ya nanti aku mau ketemu dia, aku semangat lah, aku kerjain tugas hari ini, nanti abis tuh mau jalan sama dia. Pasti kayak gitu, nggak ada yang enggak. Jadi tugas aku numpuk loh yang gitu kan, ya udah kamu kerjain, tapi pasti beda semangat ya pakai lope, aduh itu pasti beda semangatnya guys. Ya itu sebenarnya motivasi dalam hal positif lah gitu kan, gak apa-apa lah, semangat belajar jadinya. Oke. Terus kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan penghargaan ini bagaimana? Kebutuhan penghargaan ini misalnya kita sudah capek-capek buat tugas, ini kan capek nih, letih, habis itu ya udah kita istirahat, tidur, terus makan yang banyak supaya kita nggak capek. Atau misalnya kita butuh refreshing, mau jalan, apalagi pandemi kayak gini, ya udah jalannya tuh jalan pagi aja gitu kan, itu kan refresh otak, butuh udara pagi yang segar. Ya jangan keluar daerah dulu lah ya, nanti keluar daerahnya kalau situasi udah baik, terus semuanya udah aman, itu baru boleh. Terus aktualisasi diri. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini bagaimana kebutuhan kita tentang mengenai diri kita sendiri, bagaimana kita menilai diri kita, apa sih kurangnya kita, di mana sih salah kita. Nah, itu kebutuhan aktualisasi diri. Yang keempat atau yang terakhir ada sikap. Artinya kecenderungan kita bertindak, persepsi, terus berpikir dan merasa menghadapi objek, ide, dan nilai. Sikap itu bukan perilaku, tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu. Sikap mempunyai daya pendorong dan motivasi. Sikap menentukan apakah yang harus kita lakukan terhadap sesuatu hal, apakah itu pro atau kontra terhadap sesuatu. Jadi, ada jenis citra menurut Frank Jeffkin. Yang pertama, mirror image atau citra bayangan. Kesan yang diyakinin oleh perusahaan terhadap organisasinya secara sepihak tanpa mengacukan dari luar. Cenderung selalu merasa dalam posisi baik padahal jauh dari kenyataan, khususnya setelah dilakukan studi atau riset. Ini misalnya kesan yang kayak misalnya dari publik tuh udah buruk. Ya mereka tuh ya gimana ya,
mereka tuh nggak peduli, kayak gitulah. Ya terserahlah publik mau menganggap kami apa, ya seperti itu. Terus yang kedua, ada current image atau citra kini. Kesan yang diperoleh dari orang lain tentang organisasi atau hal lain yang berkaitan dengan produknya. Kesan yang ternyata terjadi terhadap perusahaan berdasarkan kesan dari publik eksternal. Misalnya produknya lagi booming, lagi bagus-bagusnya, terus bisa bikin glow up atau apa yang kayak gitu kan. Itu yang citra kini. Terus yang ketiga ada wish image atau citra harapan. Kesan yang diharapkan yang terjadi oleh perusahaan atau seperti apa yang diinginkan atau yang dicapai oleh pihak manajemen terhadap lembaga atau produk yang ditampilkan, atau yang lebih gimana caranya produk ini dikenal, menyenangkan dan diterima oleh publiknya tuh dengan kesan yang positif. Itu ada harapan image, wish image. Keempat, ada corporate image atau citra perusahaan. Kesan yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai tujuan utama sehingga bisa diterima oleh publiknya. Contohnya, sejarahnya atau kualitas layanan yang seperti saya ceritakan tentang produk garment tadi. Itu merupakan citra perusahaan. Misalnya, kita pakai perusahaan garment si PT Indah Maju aja lah. Kenapa? Karena kualitasnya bagus, mereka udah terkenal, mereka memang tujuannya itu, visi misinya tuh menciptakan bahan yang berkualitas. Nah, itu dia contohnya. Terus yang kelima, multiplay image atau citra majemuk. Kesan yang berkaitan dengan segala aspek untuk lebih mengenal terhadap identitas perusahaan seperti atribut, logo, terus lobi kantor, seragam. Misalnya ini kan bajunya bagus deh kayak gitu kan, atau seragamnya keren, aku mau lah kerja di sana. Nah, ini dia multiplay image. Jadi yang membuat daya tariknya itu adalah seragamnya. Seperti itu. Emang nggak bisa dibohongin kan, kadang kan seragam nih menarik, wih keren ya, bisa lah aku kerja di sana kayak gitu kan. Nah, tahu seragamnya kayak orang-orang bank kan, orang bank kan keren, pramugari kan keren tuh bajunya, pengen deh kayak gitu kan. Terus yang keenam, performance image atau citra penampilan. Kesan yang lebih ditunjukkan kepada subjek, bagaimana kinerja atau penampilan diri para profesional organisasi yang menyenangkan, baik. Misalnya, memberikan pelayanan, menerima telepon, menyambut tamu. Misalnya gini, ada yang nelpon gitu kan. Halo, selamat siang, ada yang bisa dibantu kami dengan perusahaan ini gitu. Nah, itu kan enak, performance image kan. Apalagi kalau misalnya angkatnya cepet gitu kan. Wah, ternyata gercep dan emang niat banget gitu kan. Kalau misalnya perusahaan yang lambat kan pasti, wah, sesibuk apapun gitu, harusnya lebih cepat dan lebih peduli. Pasti kayak konsumen merasa, wah ternyata dia emang peduli atau emang benar-benar perusahaannya tuh menampilkan performance atau kinerja yang baik gitu kan. Pasti gitu. Terus menyambut tamunya ramah, iya selamat siang ibu, ada yang bisa dibantu, misalnya baru di depan pintu gitu dibukain pintunya. Nah, itu kan senang hati, pasti kayak gitu kan teman-teman semua. Pasti mulai dari hal kecil aja itu bisa menjadi citra. Itu kan hal kecil ya, misalnya di perusahaan mana gitu, perusahaan PT Citra gitu kan. Terus ada tamu datang, terus ada satpamnya menyambut, selamat pagi ibu, ada yang bisa dibantu, perlu kemana, ada tujuan apa ibu? Terus saya mau ke apa pak, bagian HRD, dibukakan pintu, iya ibu silakan masuk, silakan menuju ke lantai 3, liftnya ada di sebelah kanan. Kan itu enak guys. Jadi kita tuh sama-sama memiliki keuntungan, kita disambut dengan ramah tuh teduh hati kayak gitu kan. Tuh juga citranya jadi baik. Ya itulah
sebenarnya pelayanan-pelayanan seperti hal-hal kecil itu sebenarnya sangat dibutuhkan, tetapi karena manusia udah dibutai oleh teknologi, terus komunikasi kurang, jadi kadang melihat orang tua aja kayak yang cuma lihat aja gitu, kadang kayak gitu ya. Itu memang harus gimana ya, dipancing buat keluar lagi gitu, karena itu emang penting menurut aku sih. Ya sekian lah video kali ini ya guys. Terus mohon maaf kalau bahasa Inggris aku masih belepotan. Ya begitulah guys, karena aku jarang makan keju kali. Terus juga ini minyak kayu putih nggak disponsori. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.